Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Kalsum SPD MPD. Saya adalah salah satu guru kimia di UPT SMA Negeri 13 Maros. Hari ini kita akan belajar tentang larutan, yaitu tentang sifat koligatif larutan. Materi ini sangat lekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Seperti yang tampak pada gambar, gambar pertama adalah gambar yang memperlihatkan aliran air dari akar sampai ke daun melawan gaya gravitasi bumi. Kemudian, gambar yang kedua adalah gambar beruang kutub yang dapat bertahan di suhu yang sangat dingin. Dan yang terakhir adalah pemandangan seseorang yang sedang menikmati fenomena laut mati. Nah, ketiga fenomena ini akan dapat kita jelaskan setelah kita membahas pelajaran kita hari ini, yaitu sifat koligatif larutan. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama adalah mengetahui pengaruh penambahan zat terlarut pada beberapa sifat larutan. Kemudian yang kedua adalah mendefinisikan sifat koligatif larutan. Dan yang terakhir adalah menjelaskan jenis dari sifat koligatif larutan. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh apa itu sifat koligatif larutan, kita flashback kembali tentang definisi dari larutan. Jadi, larutan itu adalah campuran dua komponen, yaitu komponen zat terlarut dan pelarut, di mana zat terlarut adalah zat yang jumlahnya jauh lebih sedikit dibandingkan pelarut. Pada materi sifat koligatif larutan, pelarut yang dimaksud adalah air atau yang biasa kita sebut sebagai H2O. Dari definisi tentang larutan tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa larutan itu terdiri dari dua komponen. Yang pertama pelarut, yang kedua adalah zat terlarut. Nah, sifat koligatif larutan itu sendiri adalah sifat yang dipengaruhi oleh zat terlarutnya. Dalam hal ini, yang berpengaruh adalah jumlahnya, sedangkan jenisnya tidak mempengaruhi sifat koligatif larutan. Sifat koligatif yang pertama disebut sebagai penurunan tekanan uap. Ternyata, kehadiran zat terlarut pada pelarut mengakibatkan produksi uap menjadi menurun. Hal ini kemudian berlanjut pada penurunan tekanan uap. Nah, penurunan tekanan uap inilah yang menyebabkan terjadinya fenomena laut mati, di mana kadar garam yang sangat tinggi mengakibatkan seseorang dapat mengalami terapung pada permukaan laut mati. Nah, selanjutnya, pernahkah kita mengalami atau mengamati seseorang yang sedang memasak mie instan? Nah, pada air yang mendidih, kemudian dimasukkan mie instannya, air tersebut memerlukan waktu beberapa saat lagi agar kembali mendidih. Dari hasil pengamatan tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa penambahan zat terlarut menyebabkan suatu larutan membutuhkan suhu yang lebih tinggi lagi untuk mencapai titik didihnya. Fenomena ini disebut sebagai kenaikan titik didih. Ini adalah sifat koligatif yang kedua. Sifat koligatif yang ketiga disebut sebagai penurunan titik beku. Nah, dari namanya saja, saya pikir anak-anakku sekalian dapat menyimpulkan bahwa kehadiran zat terlarut menyebabkan terjadinya penurunan titik beku. Inilah kemudian yang menjadi alasan mengapa beruang kutub dan beberapa hewan di kutub utara dapat bertahan hidup di suhu yang sangat dingin, karena pada cairan tubuh mereka mengandung zat terlarut atau yang disebut sebagai zat anti beku. Kehadiran zat terlarut ini menyebabkan cairan dalam tubuh mereka tidak mudah membeku, sebagaimana hewan-hewan yang hidup di daerah tropis. Dan sifat koligatif yang terakhir disebut sebagai tekanan osmotik. Tekanan osmotik adalah salah satu penyebab yang mengakibatkan air dapat melawan gaya gravitasi bumi dari akar sampai ke daun dan batang. Nah, tekanan osmotik ini sendiri diakibatkan oleh adanya perbedaan konsentrasi larutan yang terdapat pada daun dan pada akar, di mana air yang berada dalam akar bergerak menuju daun karena perbedaan konsentrasi tersebut. Konsentrasi
larutan di daun jauh lebih tinggi dibandingkan konsentrasi larutan yang ada di akar. Perbedaan konsentrasi ini disebabkan karena perbedaan jumlah zat terlarut, di mana larutan yang memiliki konsentrasi yang tinggi memiliki zat terlarut yang lebih banyak dibandingkan larutan yang memiliki konsentrasi yang rendah. Itulah sebabnya mengapa tekanan osmotik dikategorikan sebagai sifat koligatif larutan. Nah, itulah tadi pembahasan kita tentang sifat koligatif larutan beserta jenis-jenisnya. Semoga dapat dimengerti. Kita akan bertemu kembali pada pembahasan materi yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.